Ketika Visaka mendengar ini, dia melepaskan sebagian besar hatinya, tetapi kemarahannya segera melonjak. Dia segera berkata dengan marah, "Apa perbedaan antara Duncan dan seorang pecundang? Keadaan darurat macam apa yang membuatnya cemas dan bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun? Bahkan jika kamu mengirim suara 3 detik di WeChat, mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kami tidak akan begitu khawatir. Apa dia tidak tahu bahwa putrinya sedang hamil?" Marshall menghela nafas dan dengan cepat menghibur kakak ipar. "Ini sebenarnya cukup rumit, kamu tidak boleh menyalahkannya, ayo masuk dan bicara." Visaka tidak tahu alasannya, tapi hatinya masih sulit untuk ditenangkan. Dia sebenarnya mencintai Duncan, tapi yang paling menyebalkan adalah sikapnya, bahwa dia tidak peduli tentang segalanya dan tidak mengenali kerabatnya. Sebagai seorang istri, yang dia butuhkan bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, tetapi juga pasangan ganda dalam hidup dan jiwa. Dan dia juga tahu bahwa kebutuhan putrinya untuk ayahnya tidak sesederhana menyelesaikan biaya hidup dan biaya sekolah, tapi lebih tentang menemaninya sebanyak mungkin, dan biarkan anak ini merasakan kasih ayah sebanyak-banyaknya. Tapi Duncan tiba-tiba mengubah dirinya dari pasangan keluarga ini menjadi investor malaikat keluarga ini. Apa itu investor malaikat? Itu baru investasi, bukan operasional. Bagaimanapun, uangnya ada di tempat, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Saya punya banyak hal di sini. Anda dapat memberitahu saya jika Anda tidak punya uang, tetapi jangan ganggu saya jika semuanya baik-baik saja. Inilah yang membuat Visaka paling tidak bisa diterima dan paling putus asa. Namun, ketika dia mendengar Marshall mengatakan bahwa Duncan hilang selama berhari-hari karena beberapa kejadian tak terduga, dia menangis karena marah, dan mau tidak mau berkata kepada Marshall, "Marshall, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Jika aku tidak menggali hatiku, jika aku tidak memiliki perasaan untuk pecundang tua itu, aku akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan atas dasar pemisahan de facto. Ngomong-ngomong, mudah untuk bercerai. Kita telah berpisah secara de facto selama beberapa tahun sekarang. Perceraian itu mudah dalam keadaan apapun." Setelah berbicara, dia mengeluarkan sapu tangan, meniup hidungnya, dan berkata dengan putus asa, "Lupakan saja. Aku tidak akan menyiksa diriku lagi, selama aku memastikan dia masih hidup. Ketika aku kembali ke Houston, aku akan segera mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, lakukan prosedur perceraian yang disederhanakan, dan coba selesaikan masalahnya dalam waktu seminggu. Aku akan menulis 3 kata secara terbalik tanpa meninggalkan spasi." Marshall membujuknya sambil tersenyum sambil mengundangnya ke lift. "Kakak ipar, aku mengerti suasana hatimu dengan sangat baik, tetapi kamu tidak boleh impulsif. Mungkin Duncan punya niat baik sendiri, dan ada 2 hal di hatinya, satu adalah pekerjaan, yang lain adalah keluarga, tapi untuk waktu yang lama, dia menganggap pekerjaannya terlalu serius. Bagaimanapun, dia memiliki begitu banyak tanggung jawab padanya. Kadang-kadang mudah untuk masuk terlalu dalam ke dalam drama dan tidak bisa keluar. Kamu harus lebih mengerti tentang ipar perempuan ini. Apakah kamu mengerti?" Visaka menangis dan berkata, "Bagaimana kamu ingin aku memahaminya seperti ini? Kamu baru saja mengatakan bahwa dia memiliki banyak hal dalam pikirannya. Aku katakan, kamu salah, dan dia hanya memiliki 2 hal dalam pikirannya. Ini untuk memecahkan kasus atau memecahkan kasus. Kau tahu, dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan si pembunuh daripada denganku. Dia mencurahkan lebih banyak waktu untuk murid-muridnya daripada putrinya. Kamu mengatakan bahwa kamu harus membiarkan aku memahaminya. Dulu aku menggertakkan gigi untuk memahaminya, dan sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Sekarang tidak tertahankan bagiku untuk menanggungnya. Tapi kali ini dia bertindak terlalu jauh. Dia mengabaikan kehamilan putrinya.
Tidak apa-apa untuk mengabaikannya, dan dia juga bermain dengan dunia. Apakah ada ayah seperti itu di dunia? Saat dia berbicara, pintu lift terbuka. Visaka tidak mengatakan cukup, dia melanjutkan dengan isak tangis tersedak, dia adalah seorang ayah, tidak sebaik menantu perempuanku. Mereka mendengar bahwa menantu perempuan mereka sedang hamil, dan terbang jauh-jauh dari Indonesia untuk menemuinya. Kau bilang mereka melakukan ini. Apa ada yang salah? Begitu suara itu jatuh, putri di sampingnya tiba-tiba berseru, "Ayah." Visaka mengangkat kepalanya tiba-tiba ketika dia mendengar ini, hanya untuk menyadari bahwa Dunchan sedang berdiri di pintu masuk lift. Pada saat ini, dia tampak malu dan berkata dengan mata merah, "Visaka, maafkan aku membuatmu khawatir." Visaka tercengang, lalu dia kembali sadar, berjalan keluar dari lift, dan memberi Dunchan tamparan di wajahnya dan memarahi dengan histeris, "Dunchan, kamu brengsek." Dunchan ditampar, dan dengan tambahan 5 sidik jari merah cerah di wajahnya, dia sedikit lebih malu. Jadi dia buru-buru berkata, "Maafkan aku Visaka, aku." Visaka langsung memotongnya, dan berkata dengan marah, "Jangan bilang omong kosong seperti itu Dunchan, buka matamu dan lihat aku juga berpendidikan tinggi, dan sekarang kamu telah memaksaku untuk menjadi tikus. Aku telah menahanmu dan menoleransimu selama bertahun-tahun, dan sekarang aku benar-benar tidak tahan lagi, dan karena kamu baik-baik saja, mari kita berhenti menunda satu sama lain di masa depan. Kamu dan aku akan pergi ke Houston. Kita akan bercerai dengan bahagia. Apa yang ingin kamu lakukan setelah perceraian? Berapa lama kamu menghilang? Aku tidak peduli." Dunchan tidak menyangka istrinya yang selalu lembut akan bereaksi begitu keras. Di masa lalu, istrinya juga akan memiliki konflik dengannya. Tapi itu pada dasarnya merengek, merajuk, dan paling banyak beberapa hari perang dingin. Ini adalah pertama kalinya itu begitu sengit, keras, dan memarahi. Tapi Dunchan juga tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa istrinya begitu kasar, pasti karena dia terlalu mengkhawatirkan dirinya sendiri selama ini, jadi dia secara alami tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Jadi, dia tidak sabar untuk menggunakan retorika Sinta untuk menutupi dirinya sendiri. Setelah mengambil keputusan, dia dengan cepat menjelaskan, "Visaka, Aku punya alasan untuk itu." "Alasannya? Alasan apa?" Visaka bertanya dengan marah. "Aku belum mengenalmu, Dunchan, di matamu, semuanya lebih penting daripada kami. Jika seseorang meninggal di lahan seluas New York ini, pikiranmu akan hilang. Bagaimana kamu bisa menjaga kami berdua?" Dunchan kehilangan kata-kata. Dia tidak benar-benar pandai dalam kata-kata. Dan lebih buruk lagi dalam berbohong. Menghadapi serangan sengit istrinya, dia agak bingung untuk sementara waktu. Terkadang, keberhasilan atau kegagalan suatu hal tergantung pada, apakah kamu dapat menstabilkan dimensimu sendiri dan menstabilkan ritmemu. Sama seperti pidato, manuskrip yang sama, jika kamu dapat menggunakan ritmemu sendiri untuk menggerakkan penonton, pasti sukses. Tapi jika ritmemu terganggu oleh orang lain, hasilnya pasti gagal, dan bahkan bisa berkembang menjadi rasa malu. Tepat ketika dia tidak dapat menemukan ritme, Sinta yang berada di samping berkata dengan cepat, "Halo, apakah Anda istri Inspektur Dunchan Allen?" Visaka melirik Sinta dan berkata tanpa berpikir, "Iya, benar." Sinta tersenyum sedikit dan melanjutkan, "Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya ketua grup Faye di New York, Sinta Faye." Visaka menatap Sinta dengan heran ketika dia mendengar kata-kata ini, kemudian mengangguk dan berkata, "Saya tahu Anda. Saya melihat Anda di TV." Sinta berkata, "Sebenarnya, saya ingin menjelaskan kepada Anda tentang hilangnya Inspektur Dunchan Allen. Itu sebenarnya karena saya mempercayakannya beberapa hari yang lalu untuk membantu saya menyelidiki beberapa hal tentang rasa malu keluarga saya Zakari,
apa yang telah dia lakukan sebelumnya, dan karena masalah ini terlalu sensitif, saya juga meminta Inspektur Duncan untuk tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Visaka tidak bisa menahan cemberut dan bertanya kepada Sinta, bukankah dia sudah pensiun dini? Kenapa dia harus menuruti perintahmu? Jika kamu tidak membiarkan dia menghubungi dunia luar, dia tidak akan menghubungi dunia luar. Kenapa harus dia? Apakah dia terikat olehmu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.